Jangan menangis di depan ATM. Kalau menangis di depan ATM berarti ATM-nya kosong. Tidak ada isinya. Ditarik, tidak ada yang ketarik kolornya. Kawan, bagi kebanyakan orang yang melihatnya di atas meja makan ini mungkin cuma akan dianggap sebagai pajangan estetik yang unik, tapi kawan, yang dipahami sebagai anatomi energi wujud ini sama sekali bukan hiasan, kawan. Setiap sudut, setiap tekuan, setiap tarian napas, tarian garis, tiap rancangan, titik, garis, bidang, ruang, dalam rangka hitungan-hitungan dan tujuan yang sangat spesifik. Semua disengaja menggabungkan arsitektur suci dari piramid, membangun pilar-pilar menggunakan lilitan kawat tembaga sensor. Di titik ini tembaga tidak seimbang, tidak menjadi elemen dekorasi, tetapi ia dikembalikan kepada fungsi fitrahnya. Sains di mana bekerja murni sebagai katalis yang reaktif. Ia tidak diciptakan untuk memberi janji manis. Ia tidak diciptakan untuk resonansi bila saling terhubung dan bekerja selaras dengan pilar-pilar yang kerucut di atasnya. Dia tidak menambah jalan hidup orang secara instan di dalam semalam. Hukum keseimbangan semesta tidak pernah bekerja dengan cara yang dangkal seperti itu. Tujuan utama dari arsitek adalah untuk meriset gelombang-gelombang di sekitarnya. Ia hadir untuk menghadirkan sebuah ruang yang jauh lebih tenang, udara yang lebih fokus, atmosfer yang selaras, niatan, intensi, diam dalam bangun, di mana kita bangun dalam diam, di dalam dada. Karena seringkali kita lupa bahwa lupatan dan perubahan paling besar dalam hidup ini sama sekali tidak butuh keriuhan. Ia justru di mana selalu dimulai dari sebuah ruang yang benar-benar hening. Gak pernah nyadar bahwa kenapa orang yang lagi emosi meledak-ledak mustahil diajak mikir pakai logika dan nalar sehat. Terima kasih untuk siang hari ini. Anatomi energi kita, keroda dan amarah kinerjanya hampir linier, tuku toler. Dia nggak menyerang secara acak. Begitu sulit api dihidupkan, kemarahan ini akan langsung membakar, memukul titik vital di sistem biolistrik solar plexus cakra, menjadi pusat keseimbangan emosi kita yang masih aktif tertinggal. Cuma insting untuk menyerang balik, bawaannya pengen menyalahkan keadaan, menyalahkan wajah orang lain, dan melupakan neraca ukuran yang seimbang, imbalansi. Dari semua keputusan yang fatal, yang bikin menyesal, yang tak pernah kita ambil di masa lalu, berapa banyak keputusan-keputusan di kepala kita yang lagi mendidik kita. Dari sini kita harusnya mulai sadar satu hal yang sangat esensial, yaitu memaafkan, menjaga lidah, menjaga etika, menjaga sumbu ledak, sekedar untuk memberi jeda nafas sebelum bereaksi terhadap sesuatu, di mana sebelumnya bukan urusan kita. Yang sebelumnya bukan urusan kita untuk mengalah sama orang yang berbuat salah, sama sekali bukan. Tetapi itu tindakan proteksi, tindakan paling aman, tindakan memaafkan sebelum terjadi sesuatu, dan itu murni urusan untuk menyelamatkan sistem energi kita sendiri dari konslet yang semakin parah. Sayang sekali, keseimbangan batin, kewarasan, ketenangan, kebahagiaan yang sudah susah payah kita perjuangkan, kita bangun berbulan-bulan, bertahun-tahun, berwindu-windu, bisa saja hangus berantakan cuma gara-gara kepancing emosi amarah sesaat, yang ujung-ujungnya kita sulit untuk menyelesaikan masalah itu.
Naudzubillah. Buat kamu yang mungkin hari ini lagi nahan marah, nahan emosi, mari kita bersama sadar, introspeksi, mulat sari rohang kroso wani, tarik nafas. Sudah siap ngelepasin beban, siap untuk menahan kewarasan sendiri, dan kepengen memelihara api di dalam dada, mendiamkan sampai api itu padam dengan sendirinya. Selama ini kita mungkin selalu sering diajari kalau tubuh kita cuma kumpulan daging, kumpulan darah, kumpulan tulang belulang, dan sisa-sisa lainnya. Padahal kalau kita semua membedah atau mobil elektrik, jujur lebih canggih dari itu. Tubuh kita adalah terdiri dari elektron-elektron listrik seperti frekuensi, pemancar frekuensi, seperti antena yang bernafas terus-menerus berinteraksi dengan alam semesta. Tidak ada satu energi pun yang statis di dalam kita, dinamis, berubah, bergerak. Dan setiap gerakan, setiap tarikan nafas, setiap gerakan tangan kita, napas pendek, napas panjang saat kita lagi emosi, saat kita lagi cemas, yang lewat kepala semuanya menciptakan gelombang energi yang gak pernah terwujud, yang kelihatannya wujudnya tetapi getarannya sangat nyata dan meluncur di sekeliling kita. Itulah teori dan terasa melayang, dan kita tidak akan menapak ke bumi jika tidak menyadari bahwa itu adalah bencana.